warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukri Adalani dari Prodi PAI semester kedua dengan NIM 11202021031. Ingin menjelaskan materi pembelajaran pada mata kuliah filsafat umum dengan judul yaitu masa patristik dan masa skolastis. Langsung kepada materi, yaitu masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau kata bapak yang artinya para pemimpin gereja, di mana para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan-golongan atas atau dari para ahli pikir. Para ahli pikir ini menimbulkan berbagai sikap ragam pemikirannya yang menyebabkan mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada pula yang menerimanya dengan lapang dada. Ketika peradaban Yunani sudah mulai tersebar di kalangan mereka, para ahli pikir dari pemimpin gereja pun berbeda-beda pendapat mengenai perlu atau tidaknya filsafat Yunani digunakan oleh kalangan pemimpin gereja. Karena pada waktu itu para pemimpin gereja sudah sangat mewarnai corak kehidupan di dalam kemasyarakatan. Karena mereka lah yang dapat mengeluarkan sebuah peraturan-peraturan gereja yang menjadi pengamalan terhadap ajaran Tuhan mereka. Dikarenakan perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan, sehingga orang-orang yang menerima filsafat Yunani pun menuduh bahwa orang-orang Kristen yang menolak akan filsafat Yunani itu adalah munafik. Namun orang-orang yang menolak filsafat Yunani pun menyangkal bahwa tuduhan tersebut adalah dianggap sebagai fitnah. Kemudian muncullah pembelaan dari orang-orang yang menolak filsafat Yunani. Kemudian mereka berkata kepada orang-orang yang menerima filsafat Yunani bahwa diri mereka lah yang benar-benar hidup sejalan dengan ajarannya Tuhan. Sehingga akibatnya muncullah upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis pembela agama Kristen dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Ada beberapa tokoh pembela iman Kristen, namun pada video ini hanya satu yang saya sampaikan, yaitu yang pertama Justinus Martir. Nama aslinya itu Justinus. Kemudian martir ini diambil dari kata istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaannya. Ia berpendapat bahwa bila mana filsafat yang digabung dengan ide-ide keagamaan itu akan menguntungkan esensi dari pengetahuan, ialah pemahaman tentang Tuhan, di mana semakin banyak kita memikirkan kesempurnaan Tuhan, maka di situ kita akan semakin bertambah kemampuan intelek kita. Kemudian yang kedua yaitu Tertullianus. Tertullianus dilahirkan bukanlah dari golongan agama Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih dalam membela agama Kristen secara fanatik. Ia menolak keras kehadiran filsafat Yunani, karena filsafat dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu baginya, dan baginya bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup dan tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat, tidak ada hubungan antara Yerusalem dengan Yunani, tidak ada hubungan antara gereja dengan akademik, tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan-penemuan baru. Sehingga selanjutnya ia mengatakan bahwa dibandingkan dengan cahaya agama Kristen, maka segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani itu dianggap tidak penting. Karena kenapa? Karena apa yang dikatakan para filosof Yunani tentang kebenaran itu pada hakikatnya sebagai kutipan saja dari kitab suci. Akan tetapi kebodohan para filosof, kebenaran kitab suci tersebut mereka palsukan, sehingga lama-kelamaan pun Tertullianus pun akhirnya menerima juga filsafat ini sebagai cara berpikir yang rasional. Masuk kepada
Materi yang kedua yaitu masa skolastis. Skolastis adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi skolastis ataupun skolastis berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastis merupakan salah satu corak khas dari sejarah filsafat pada abad pertengahan. Terdapat beberapa pengertian daripada corak khas skolastis. Yang pertama yaitu filsafat skolastis adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama, karena skolastis ini sebagai bagian dari kebudayaan pada abad pertengahan yang begitu religius. Lalu pengertian yang kedua yaitu filsafat skolastis adalah filsafat yang mengabdi kepada teologi atau filsafat yang rasional sehingga dapat memecahkan ataupun menuntaskan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kerohanian, dan baik buruknya. Dari rumusan tersebut kemudian muncullah istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Filsafat skolastis ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor. Itu yang pertama adalah faktor religius. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan skolastik awal yang dimulai sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, di mana pemikiran filsafat patristik itu mulai maksud pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi atau yang disebut dengan abad kacau. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadinya serangan kepada kerajaan Romawi, sehingga kerajaan Romawi pun beserta peradabannya ikut runtuh, yang dimana telah dibangun selama berabad-abad lamanya. Barulah pada abad yang ke-8 Masehi kekuasaan berada di tangan Karel Agung. Barulah dia dapat memberikan suasana ketenangan di dalam bidang politik, bidang kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk salah satunya dalam kehidupan manusia serta pemikiran filsafat yang keseruannya menampakkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan inilah yang menjadi kecemerlangan pada abad pertengahan, di mana arah pemikirannya sangat jauh berbeda sekali dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Kemudian pada saat inilah zaman baru bagi bangsa Eropa pula, karena ditandai dengan skolastik yang di dalamnya banyak diupayakan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di berbagai sekolah-sekolah di daerah tersebut, sehingga pada mulanya skolastik ini timbul pertama kalinya di Biara Italia Selatan, sehingga menyebar sampai ke Jerman dan ke Belanda pula. Kejayaan masa skolastis yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 Masehi, dan masa ini juga, di mana masa ini disebut juga sebagai masa berbunga, karena pada masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan orde-orde yang bersama-sama ikut untuk menyelenggarakan ataupun memajukan ilmu pengetahuan, di samping juga peranan kebudayaannya. Lalu terdapat beberapa faktor mengapa pada masa skolastis ini mencapai pada puncaknya. Faktor yang pertama yaitu adanya pengaruh daripada Aristoteles, Ibn Sina sejak abad ke-12, sehingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang sangat luas. Lalu faktor yang kedua yaitu pada tahun 1200 itu ada didirikan Universitas Alma Mater di Prancis, di mana universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah alma mater. Alma mater inilah sebagai awal embrio berdirinya universitas di Prancis. Lalu faktor yang ketiga yaitu berdirinya orde-orde. Orde-orde inilah yang muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mereka pun menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13.
yang menjadikan hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kerohanian, di mana kebanyakan tokoh-tokohnya itu memegang peran di bidang filsafat dan teologi. Sehingga pada akhir masa skolastis ini ditandai dengan adanya rasa jemu, karena segala macam pemikiran filsafat yang dijadikan sebagai kiblatnya saja, sehingga memperlihatkan stagnasi. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu yang pertama, filsafat barat yaitu pada abad pertengahan itu diawali dengan filsafat Eropa yang berlangsung selama 5 tahun. Lalu muncullah filsafat Eropa sebagai penjelma filsafat Yunani setelah sekian lama berintegrasi dengan agama Kristen, sehingga membentuk suatu formulasi baru. Lalu pada masa pertengahan abad itu terbagi menjadi dua masa. Yang pertama itu masa patristik dan masa skolastis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, tapi yang dapat saya jelaskan pada video ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita sekalian, khususnya terhadap diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.